Oleh Tuhan beta sapa sekali lagi shalom. Iya, beta Bapak Ibu Saudara semua ketong sudah ada dan masuk di Minggu Adventus yang pertama. Tadi malam semua sektor sudah ada dalam kebaktian pencanangan Minggu-Minggu Adventus, dan kalau mau dilihat dari mata manusia luar biasa. Luar biasa dan sungguh-sungguh luar biasa. Katong ada dan boleh hadir dengan berbagai macam acara yang katong tampilkan, puji-pujian katong boleh sampaikan di saat katong ada dalam kebaktian tadi malam. Tapi ketika katong bertanya satu habis satu, ketika katong lihat laeng deng laeng, apakah memang tadi malam itu semua ada dan diliputi dengan suasana sukacita? Apakah dalam kegiatan ibadah tadi malam ketika katong ada dengan puji-pujian, ketika katong mengumandangkan puji-pujian, ketika katong ada dan boleh berkumpul sama-sama, apakah dalam katong pung hati dan pikiran ini semua aman-aman saja? Apakah ketika katong pung lampu Natal, ornamen Natal akan ada di depan pintu, dia menyala mati menyala dengan warna-warni, apakah itu juga menggambarkan bahwa katong pung keluarga itu aman-aman saja? Tapi beta mau bilang for katong semua di saat ini, apapun itu, bentuk apapun pergumulan yang katong hadapi, apa yang katong jalani dalam kehidupan sampai saat ini, mau deng mau tetap harus bersyukur. Karena kasih Tuhan katong ada sampai saat ini. Di Minggu Advent yang pertama atau juga disebut Minggu Pengharapan, suasana sukacita kiranya tuh dirasakan oleh katong semua. Suasana sukacita biarlah katong ada dan boleh memaknai itu. Dan sungguh-sungguh dirasakan oleh semua warga jemaat, bukan karena Natal mau dekat jadi katong harus senang. Tapi katong ada dan boleh mensyukuri karena pergumulan pribadi, keluarga, bahkan pergumulan jemaat katong mampu melewatinya bahkan sampai saat ini. Dan beta juga mau bilang Minggu-Minggu Advent ini yang katong rayakan bukan hanya sekedar tradisi. Tradisi tahunan karena Natal sudah dekat jadi katong mesti bikin pencanangan. Lalu katong bikin pencanangan, abis itu hilang pengharapan, kasih, damai dan sukacita. Apa artinya itu? Untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari katong memaknai Minggu-Minggu Advent ini untuk ada dan mempersiapkan diri kita. Dan Minggu Advent yang pertama mengajarkan beta dan Bapak Ibu untuk hidup ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena pasti kalau tanggal 1 ini pasti banyak hal yang dipikirkan. Mungkin di bulan-bulan yang kemarin katong ada dengan segala rencana, suami, istri, anak-anak katong nanti berkumpul. Ketika Natal katong ada dan mempersiapkan diri untuk pencanangan. Tapi pada akhirnya Tuhan jawab lain. Di bulan-bulan yang kemarin katong ada dengan berbagai macam kesiapan, katong ada dengan seluruh apa yang harus disiapkan, tapi pada akhirnya hari ini katong lihat suasana dalam keluarga akan mulai pudar. Apa ibu jemaatku yang terkasih, lalu kalau keadaan seperti itu, katong mau bikin apa? Terus pun pengharapan for Tuhan. Katong belajar dari Nabi Mika. Dia diutus oleh Tuhan sebagai seorang nabi untuk ada dan menguatkan bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dalam kondisi kehidupan mereka. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka jauh dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Akhirnya mereka boleh diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan di sini bilang oleh musuh-musuh. Lah kalau Tuhan sudah lepas tangan lalu mau bikin apa? Tetapi Mika diutus oleh Tuhan untuk ada dan mau menyampaikan kepada mereka bahwa dalam kondisi apapun tetap berharap for Tuhan. Mika ini dia berasal dari kota kecil. Dia ada dan boleh dibangun dalam pertumbuhannya di desa yang kecil. Tapi itu tidak pernah menjadi tantangan for dia
Atau dia pikir ayo beta nih di desa kecil di pedesaan sana beta nih malu perdatang mau tagor pemimpin-pemimpin. Ayo beta nih jauh di kampung sana beta takut jangan sampai beta bilang inilah dong yang tarima yang ada di Mika. Mika bajalang karena dia percaya sungguh bahwa Tuhan yang utus dia. Berarti dia pun akan dimampukan oleh Tuhan untuk ada dan menjadi kekuatan bagi bangsa Israel. Kau bisa lihat pada pembacaan tadi. Apapun kondisi yang dihadapi oleh bangsa Israel dan Mika diutus ada dan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Di situ Mika bilang, aku tetap menanti-nantikan Tuhan. Dia tetap berpunya pengharapan kepada Tuhan. Entah Tuhan mau jawab dia hari ini atau esok, tapi dia tetap berprinsip. Dia tetap tunggu jawaban Tuhan. Dia tetap tunggu ada dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan dia juga bilang pada ayatnya ke-8, sekalipun aku jatuh aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Ayat ini juga menjadi kekuatan for katong semua, bukan saja kepada Mika. Jadi ketika Mika mendapatkan dan mengakui sungguh bahwa Tuhan sempurna tinggal dia bilang for bangsa Israel. Tetap pengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan turut terlibat untuk ada dan mengampuni bahkan mengeluarkan bangsa Israel dari musuh-musuh. Tuhan akan memampukan bangsa Israel untuk ada dan menjalani tanggung jawab mereka ke depan dan menikmati berkat yang Tuhan siapkan. Karena pasal atau ayat sebelumnya ayat 1 sampai 12 pasal 7 itu di situ menggambarkan bagaimana umat Israel tidak dapat menjaga perbuatan dan tindakannya sebagai umat Allah. Hingga tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Dan betapa mengerikan keadaan umat Tuhan pada saat itu di mana Mika ada dan diutus untuk ada bersama-sama dengan mereka. Tidak ada satu orang pun yang betul. Tidak ada satu orang pun bangsa Israel yang jujur. Tapi dong saling membinasakan satu dengan yang lain. Dengan demikian ketika dalam kondisi seperti itu Mika kas kuat dong. Mika bilang terus tunggu antua. Antua pasti ada dan datang. Terus punya pengharapan kepada antua. Karena Tuhan akan memberikan terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema katong semua Minggu Advent pertama di saat ini, tema bulanan Tuhan pemelihara kehidupan akan datang dan berjaga-jaga dan sambutlah dia. Rumusan ini berisikan pengakuan gereja tentang Tuhan yang selalu bekerja di segala waktu. Tuhan yang selalu ada dan berproses di setiap perjalanan katompung hidup. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sedih, mau senang, tetap Tuhan ada. Dengan kasih-Nya juga, katong boleh ada sampai di Minggu Advent yang pertama ini. Dan tema Minggu, berharap pada Allah yang menyelamatkan. Tema ini juga bisa kas kuat katong. Ketika katong ada dan masuk Minggu Advent yang pertama ini tadi awal beta bilang, kalau tanya masing-masing pasti punya banyak hal yang dipikirkan, pasti punya banyak hal yang dihadapi. Tema bilang, haraplah pada Tuhan. Seperti yang Mika bilang, Mika menanti-nantikan Tuhan. Mika juga ada dan meyakini sungguh bahwa sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan menjadi terangku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari masuk di bulan Desember ini, beta jua mau kasih ingat. Setiap hari katong diperhadapkan dengan susah. Jadi jangan setiap hari katong ada dengan kecewa dan menangis. Setiap hari katong diperhadapkan dengan pergumulan yang besar. Jadi jangan bikin sampai katong putus asa lalu saya mau bikin apa-apa lagi. Dalam tugas dan tanggung jawab, dalam pelayanan atau di mana saja katong berada. Lalu berharap for Tuhan. Memang katong bilang lagi, kadang-kala katong bilang katong cerita for manusia lagi. Katong berharap for manusia lagi, ya sudah siapa apa. Tapi beta juga mau bilang, kadang-kala manusia ni wer-wer lai, turun naik, dia pun baik dan dia pun sembai. Kadang-kala katong mau cerita, kadang-kala katong juga takut sampai akan jadi masalah yang besar. Jadi mau bikin apa? Katong lari for Tuhan saja. Untuk itu jangan pikir banyak dengan beban-beban hidup.
Mari masuk di minggu Advent yang pertama ini, katong tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau merasa ada kurang, aduh betanis kang ada ini kasenge, ada Tuhan. Berharap for Tuhan. Aduh beta nih ada dan diperhadapkan dengan kondisi ekonomi yang memang seng stabil, ada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Jadi jangan terlalu jadikan itu beban lalu katong seng bisa masuk minggu Advent yang pertama ini dengan segala baik. Tuhan sanggup menghapus air mata katong semua. Tuhan sanggup pulihkan katong pung keadaan rumah tangga. Tuhan sanggup menyatakan mujizat di setiap perjalanan umat yang senantiasa punya pengharapan kepada Tuhan. Saya pernah berharap for Tuhan lalu mau dapat apa? Tapi kalau katong selalu berharap tutup tangan, tutup mata, lalu bilang Tuhan atur katong pung hidup, maka kasih per antua hidup, kasih katong pung hidup per antua. Kalau katong bikin yang katong punya, nanti antua bikin yang antua punya. Kalau saya percaya itu dosa luar biasa. Karena sampai November bahkan Desember ini barang siapa yang tuntun katong pung uang. Sampai Desember ini katong bisa ada dan hidup barang siapa yang kasih katong pun jabatan Tuhan. Makanya dengan apa yang Tuhan buat selama ini tetap percaya akan apa yang Tuhan buat setiap waktu. Untuk itu tetap tersenyum, tetap bersuka cita. Ada masalah ya silakan datang. Tapi jangan pernah putus asa. Karena Tuhan yang katong percaya Tuhan yang hidup dan sanggup memberikan katong ada dan menikmati sukacita di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin.